satu pimpin doa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Agak terlambat ya karena tadi ada kepentingan lain. Jadi kita sampai jam 11 berapa? 11.15 ya? Ya, 11.45. Ya, Oke. Kita melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Kemarin kita sudah waktu pertama ya, kemarin kita belajar tentang fungsi apa? Fungsi konstanta ya. Kemudian kita belajar lagi tentang operator-operator. Nah, sekarang yang terakhir kemarin kita belajar tentang pustaka. Ini masih di headernya ya, masih di awalan. Saya ada memberikan tugas ya, udah dikerjakan tugasnya lah. Halo. Belum, Pak. Tuh. Tapi tengkatnya hari ini, Jo. Nah, kenapa, Jo? Ini itu caranya Pak? Tugasnya ada yang belum dipahami lah. Tugasnya kemarin kan disuruh mengupload pemrograman. Jadi silahkan cari di internet ya, pemrograman untuk Arduino. Cari di internet, kemudian diupload. Nah, terserah aja programnya apa aja boleh. Berarti lain kita yang memogram lah, Pak? Enggak, ambil contoh di internet. Oh, ulun kira kitanya yang program, Pak. Wih, belum lah. Belum saat kan kita masih belajar. Makanya ulun kada paham. Iya, kan kemarin disuruh kalau nggak salah di nama tugasnya itu ya, bentar tak lihat ya. Nah, kata-katanya tuh kan kalau nggak salah ya, buat pemrograman Arduino Uno. Nah, kemudian keterangannya adalah upload sketch program untuk IDE Arduino. Jadi maksudnya itu adalah silahkan di upload untuk program contoh untuk Arduino. Nah, ini yang mengumpulkan satu orang ya, Raihan Dika. Namanya kendali LED ya. Void main setup remote 13. Oke. Nah, nih saya perlihatkan dulu ya. Presentasinya ditutup dulu. Kita coba lihat punyanya si ini Raihan Dika. Adalah kelihatan di layar. Ada Pak. Ada. Nah, jadi si Raihan Dika ini membuat program untuk membuat program LED ya, program LED. Jadi maksudnya nanti dia ya memerintahkan
di program ini yang memerintahkan untuk LED itu melakukan menyala dan padam. Dari mana ya? Dari ini. Ya, dia mendeklarasikan ya pin ke-13 itu sebagai 13. Ini konstanta untuk pin ya. Ini di headernya ya, di headernya. Jadi di headernya dia ada const in pin 13 sama dengan 13. Jadi 13-nya bernilai 13. Nah, kemudian di void main setup katanya. Void setupnya adalah pin mode. Nah, jadi yang dia lakukan ini adalah mode itu berarti perintah atau acara ya, adalah untuk pin ya. Pin ini berarti dia programnya itu adalah memprogram untuk keluaran dan masukan. Pin 13 sebagai output. Nah, jadi yang dia program adalah cuma pin ke-13. Sebagai apa? Sebagai output. Nah, berarti dia memasangkan LED di pin 13. Nah, kemudian loopnya adalah looping itu perintah untuk perintah seterusnya ya, berkelanjutan bisa juga, perintah yang terus menerus bisa juga. Nah, void loopnya adalah digital write. Nah, digital write ini artinya dia memerintahkan ya pin 13 untuk high, untuk menyala. High itu diberi tegangan ya. Untuk menyala sebanyak berapa? Sebanyak 1000 milisecond. Ya, makanya delay 1000 milisecond. Kemudian setelah 1000 milisecond maka perintah kedua adalah pin ke-13-nya low. Jadi dimatikan atau diberikan tegangan rendah ya. Kalau yang high ini tegangan tinggi sekitar 3 volt. Kemudian diberikan tegangan rendah ya, sekitar mungkin 0,3 volt ya. Delay ini berarti selama apa? Nah, selama 1000 milisecond. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah nanti ya, kalau ini sudah ditulis dan kemudian tidak ada kesalahan ya, kemudian dijalankan ya, nanti di Arduino itu dipasang LED di port ya, atau channel atau konektor ya, ke-13 dipasang di sana ya. Nanti ditambahin misalnya supaya aman ya, nanti ditambahin tahanan ya, supaya jangan cepat rusak ininya cepat rusak LED-nya ya, dipakai tahanan ya, sekitar 100 ohm ya. Nah, kemudian nanti LED-nya tadi akan hidup sebanyak 1000 milisecond, kemudian dia akan mati lagi selama 1000 milisecond. Jadi dia nanti akan seperti flip-flop, mati nyala gitu selamanya, sebelum diberikan program baru. Nah, begitu. Ini contoh dari
program. Nah, ini silahkan aja cari di internet ya jawaban ininya apa, silakan cari di internet program untuk Arduino ya, membuat apa saja terserah, kemudian jadi kalau ini kan dia ditulis di kertas ya. Nah ya nanti jangan di kertas deh ya, ditulisnya di Word atau ditulis di Note, boleh terserah ya. Paham? Halo. Paham. Iya. Oke, kita lanjut lagi ke pelajaran. Kita nanti absen sekitar jam 13 jam 11 jam 11.30 ya, jam 11.30, setengah 12 ya. Kita lanjut bahasa C. Kemarin kita membahas tentang fungsi pustaka untuk LCD. Jadi nanti kalau kita melakukan program yang ada hubungannya dengan LCD ya, maka kita harus mendeklarasikan LCD lambang pagar ya, include lebih kecil LCD.H lebih besar. Lalu fungsi-fungsi pustaka ya yang ada di kode vision AVR yang bisa dikenali oleh AVR itu fungsi karakter, fungsi standar input output, kemudian matematika, steering, konversi BCD, konversi akses memori, tunda atau delay.H, LCD tadi ya, LCD.H, kemudian fungsi I2C, SPI, real time clock, sensor suhu LM75 atau DS1621. Nah ini contoh-contoh dari daftar pustaka yang dikenali oleh Arduino. Nah nanti kalau misalnya pas kita menjalankan sebuah program dia tidak mengenali karena tidak ada di library-nya, ya berarti kita harus mendownload library tadi agar dia nanti bisa dijalankan di Arduino ya. Lalu ini adalah contoh kita masuk ke pemrograman. Contoh kita masuk ke pemrograman, pernyataan if. Nah, jadi pernyataan if ini adalah pernyataan yang paling banyak digunakan untuk pemrograman. Pernyataan if digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap dua buah kemungkinan. Nah, jadi pernyataan ini adalah untuk membuat sebuah pilihan dari sebuah program. Ya. Cara penulisannya ya, if kurung buka kondisi, kurung tutup, kemudian ada kurung kurawal. Jadi kurung kurawal ini adalah yang dikerjakan manakala kondisi yang pertama itu terpenuhi.
kemudian tutup. Contohnya adalah ya, if ya, kurung buka pin A lebih besar dari 0x80 kurung tutup, maka kerjakanlah dataku sama dengan pin A. Port C sama dengan 0xFF kurung tutup. Nah, penjelasannya adalah pernyataan if di atas akan mengecek apakah data yang terbaca pada port A nilainya 0x80. Jika iya, maka variabel dataku diisi dengan pin A dan data 0xFF dikeluarkan ke port C. Jadi maksudnya gini, apabila ada sebuah masukan pada pin A, jadi nanti pin A dideklarasikan dia sebagai inputan. Kemudian pin C atau port C ya, dia dinyatakan sebagai keluar. Jadi apabila pin A tadi mendeteksi masuknya data besarnya itu adalah 0x80, maka nanti di port C akan mengirimkan sinyal 0xFF. Kemarin kita sudah tahu kan ya, untuk 0x80 ya, berarti kalau dijadikan desimal atau dijadikan biner jadinya berapa? Ayo cepet-cepetan. 0x80. Ayo. Berapa nilainya 0x80? Halo. Halo. Iya, Pak. Berapa besaran 0x80? 0x80. Ayo. Tunggu. Kan 0x80 berarti heksanya 80. Berarti berapa? Berapa besarnya? Ayo, bisa nggak? 0x80 bro, Pak. Hah? 0x80 berapa? 0x80. Heksanya dijadikan 80. Berarti konversinya kalau biner berapa? Kalau biner. Nih saya perlihatkan ya punya saya. Satu. Terus. Nah nih. Udah lihat lah. Belum, Pak. Agak lambat anunya. Adalah kelihatan di layar.
kelihatan apa di layar? Nggak ada gambarnya, Pak. Nggak ada gambarnya. Masih mutar. Not responding. Belum ada ya? Jadi 0x80 itu berarti 1,000,000. Ya, jadi apabila koneksi jaringan terputus. Ya baik. Keluar dulu kan apa? Ini siapa? Ini dulu. Ini kan. Biar aja. Close. Berarti aku masuk lagi ke meet-nya. Berarti ke sini ya. Kebaratan lah. Berarti itu anu komputernya. Enggak ada tahan. Halo, assalamualaikum. Bapak nggak pakai Waalaikumsalam. Sudah. Tadi Belum. ada lah lihat sudah. Belum kelihatan, Bapak. Belum. Ya, ada lihat di layar? Ah ya, Pak, sudah. Nah, jadi 0x80 kan berarti heksanya 80 ini ya. Nah, kemudian berarti nanti binernya ya, dia memberikan data ya itu 1000000 ya. Jadi bila data ini masuk ke inputan ya, maka di port A ya, maka dia akan mengirimkan sinyal ke port C ya berupa 0xFF. Nah, ini kita ganti F. Kita ganti F. Nah, berarti nanti di C-nya ya itu sinyal yang keluar itu adalah
11111111. Gitu. Jadi bila ada data masuk ya 8 bit ya, data masuk itu adalah 10000000 di port A ya, maka nanti di port C itu keluar datanya 0xFF ya. Jadi 11111111. Nah, kemudian itu untuk kita memprogram data untuk if, menggunakan if. Nah, yang selanjutnya, pernyataan selanjutnya adalah if else. Pernyataan ini hampir sama dengan if. Kelebihannya adalah kondisi pertama yang ditawarkan apabila tidak tercapai maka langsung mengerjakan kondisi yang kedua. Jadi maksudnya adalah kalau yang if pertama tadi kan, apabila kondisi if terpenuhi maka kerjakanlah yang di dalam kurung kurawal. Yang pernyataan untuk if else itu ada dua kondisi ya, ada dua kondisi. Jadi apabila kondisi yang diinginkan di if itu tidak tercapai maka lakukanlah else, lakukanlah kondisi kedua. Nah, cara strukturnya itu seperti yang ada di layar ya. If kondisi kurung kurawal ya seperti tadi, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, kemudian else, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Contohnya seperti ini ya. If pin A ya lebih besar dari 0x80 ya, maka kerjakan dataku sama dengan pin A ya. Port C sama dengan 0xFF. Nah, else jika tidak tercapai ya, di pin A tadi 0x80-nya tidak terpenuhi, maka dataku sama dengan pin A, port C sama dengan 0x00. 0x00 ini kalau di hexa ya dia isinya adalah 0. Jadi apabila tidak ada data masuk ya di pin A itu adalah 10000 tadi yang 0x80 ya. Apabila tidak ada data masuk yang sebesar itu maka lakukanlah 0x00. Jadi yang tadi dihidupkan ya apabila data masuk sebanyak 0x80 di port C ya. Nah, yang untuk else ini berarti apabila tidak ada data masuk yang segitu maka di port C diberikan data 0x00. Nah, 0x00 ini berarti statusnya adalah mati. Jadi penjelasannya adalah pernyataan if else akan mengecek ya apakah data yang terbaca pada port A atau pin A tadi nilainya lebih dari 0x80 atau tidak. Nah, jika ya, maka variabel dataku diisi nilai pin A dengan daya 0xFF yang dikeluarkan ke port C. Tetapi jika tidak, maka variabel dataku diisi dengan nilai komplement ya, kebalikan dari pin A atau min pin A dengan data 0x00 dikeluarkan ke port C. Nah itu.
Jadi nanti hasilnya seperti apa? Ya, dalam fisiknya nanti hasilnya itu bakal sama aja ya antara tadi yang pakai if dengan if else. Nah, tapi ini untuk kondisi yang demikian ya. Tapi misalnya untuk kondisi yang lain itu lain lagi ya. Misalnya kita memakai dua kondisi, misalnya dua kondisi ya. Apabila misalnya data yang dimaksud pin A itu 0x80 itu masuk ke ke pin A, dianggap dataku ya pin A, kemudian port C-nya adalah 0xF. Nah, apabila tidak, maka misalnya di port D misalnya ya, di port D itu 0xFF. Nah, itu bisa juga nanti kelihatan ya. Selama pin A-nya misalnya tidak memiliki data di atas dari 0x80 ya, maka C-nya itu hidup. Nah, jadi nanti kalau dia tidak misalnya dia di bawah dari 0x80 data yang masuk, maka di port D misalnya kita pakai nanti ada port D itu misalnya mau kita hidupkan ya, jadi di port D nanti yang hidup. Nah, jadi itu bisa juga memakai cara itu. Kalau yang memakai cara yang ada sekarang ya itu nanti pakai satu buah LED aja bisa. Nah, kalau kita misalnya kepengen membuktikan perbedaannya ya antara yang memakai if biasa tadi itu dengan if else, misalnya kita memakai dua LED ya, itu juga bisa. Tinggal misalnya satunya dikondisikan di port C, satunya nanti dikondisikan LED-nya di port D. Tergantung masukannya. Apakah masukannya nanti dia mendeteksinya di atas 0x80 ya, atau misalnya tidak. Kalau tidak, berarti yang D yang hidup. Seperti itu bisa juga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Masih lama ya, kita lanjut ke kelihatan di layar? Halo, kelihatan nggak? Ya, Pak. Kelihatan sudah? Belum? Kelihatan. If tadi ada if biasa ya, kemudian if else. Nah, yang ketiga ini adalah if bersarang, nested ya. Pernyataan if bersarang, nested if adalah pernyataan if maupun if else, di mana di dalamnya terdapat if atau if else lagi. Jadi ibaratnya itu ada kondisi pertama ya. Kemudian apabila kondisi pertama ini tidak terpenuhi ya, maka lakukanlah kondisi
maka lakukanlah kondisi yang lain. Nah, jadi itu untuk if else. Nah, untuk yang if bersarang ini ya, dia ada beberapa kondisi ya. Jadi ada 3 kondisi. Ya. Kondisi pertama, kondisi kedua, kemudian kondisi ketiga. Ada beberapa kondisi. Nah, kondisi pertama ya, itu apabila dia terpenuhi, maka lakukan yang di dalam perintah dari kondisi yang pertama. Jadi ibaratnya tuh if bersarang ini, if di dalam if ya. Secara sederhana misalnya kayak gini, kita ada sebuah kondisi ya, misalnya jika siswa SMK Telkom, nah itu berarti kondisi yang pertama, maka ya, jika siswa SMK Telkom tadi adalah kelas 1A, maka ya kondisi keduanya adalah jika siswa SMK Telkom tadi kelas 1A laki-laki ya, maka misalnya perintahnya adalah bila rambutnya panjang, potong sesuai ukuran misalnya 1 cm. Jika tidak ya, else. Jika tidak berarti kalau jika tidak kan dia masih siswa SMK Telkom kelas 1A tetapi misalnya putri. Jika tidak maka tidak usah dipotong. Kemudian kondisi ketiganya misalnya, ya, kondisi ketiga untuk else ya, untuk para ceweknya adalah misalnya jika siswa cewek tadi yang kelas 1A tadi itu misalnya gini, muslim ya, maka memakai kerudung. Berarti else-nya adalah jika tidak maka boleh tidak memakai kerudung. Nah, gitu. Jadi pengertiannya seperti itu ya, bersarang itu. Jadi ada kondisi pertama ya, kondisi pertamanya tuh misalnya jika ya siswa SMK Telkom kelas 1A. Nah, kemudian jika yang kedua ya, kondisi yang kedua adalah siswa SMK Telkom laki-laki. Perintahnya adalah apa kalau dia laki-laki? Bila rambutnya panjang, potong 1 cm. Nah, ukuran panjang rambutnya. Dibikin cepak. Jika tidak kan berarti dia adalah putri misalnya. Jika tidak dicek misalnya, jika tidak ya maka ya jika tidak ya maka kondisi yang ketiga adalah misalnya apakah dia seorang muslim. Jika iya dia seorang muslim maka memakai kerudung.
else ya, jika tidak ya berarti silahkan tidak memakai kerudung. Nah itu maksudnya kondisi if bersarang. Sampai sini bisa dipahami lah. Halo. Coba. Halo. Bisa apa tidak? Lebih kurang paham. Gimana? Nggak kedengaran? Insya Allah paham ya Pak. Jadi apa menurutmu pemahamannya if bersarang nih gimana maksudnya? Menurut pemahaman Ikam berarti if bersarang tuh seperti apa? If dalam if. Ya if dalam if. Jadi maksudnya kayak apa? Itu berarti kesimpulannya if bersarang tuh yang kayak apa? Ayo, jadi sudah paham. Tunggu dulu berpikir. Yang pasti simpelnya if dalam if kan. Gitu. Berarti gimana tuh maksudnya? If di dalam if ya. Jadi if yang pertama tadi adalah pemenuhan kondisi pertama. Tuh. Jadi sebagai contoh tadi kan jika siswa SMK Telkom. Nah berarti kalau jika siswa SMK Telkom berarti else-nya apa? Ya kan harus ada if else misalnya, atau if saja boleh juga Bang. Boleh juga memakai if saja. Jadi if boleh. Boleh juga if else boleh. Jadi misalnya kita memakai if aja ya berarti nanti yang harus dikerjakan adalah kondisi yang pertama, kondisi yang dimaksud ya. Jadi kalau kita cuma memakai if saja ya, jadi dia adalah tadi jika siswa SMK Telkom. Nah kondisi satunya tuh yang dikurung tadi, yang dikurung buka kan if-nya kan jika. Nah kurung bukanya itu isinya adalah siswa SMK Telkom. Itu kondisi satunya. Nah, karena kita pengen membuat dia adalah if bersarang, jadi ada if lagi. Kemudian ini ya kondisi keduanya adalah misalnya jika siswa SMK Telkom tadi adalah laki-laki. Nah, itu kondisi keduanya. Perintahnya apa? Perintahnya yang dikurung Kurawal. Perintahnya adalah misalnya potong rambutnya 1 cm. Kurung Kurawal tutup. Ya, kemudian else ya. Else-nya ya. Else-nya adalah apabila bukan laki-laki kan? Apabila laki-laki kan tadi disuruh motong rambut. Nah, apabila bukan laki-laki, nah maka ada konsekuensi kan if lagi. Nah, apabila bukan laki-laki, if lagi kan kondisi ketiga. Kondisi ketiganya itu apa? Misalnya jika para cewek tadi muslim, nah, misalnya ini contoh aja ya, muslim, maka perintahkan apa? Kurung Kurawal, berarti perintahkan apa? Memakai misalnya kerudung. Else ya, kalau tidak ya berarti misalnya boleh tidak. Nah, jadi maksud if bersarang tadi ada beberapa kondisi yang harus dilakukan. Sampai sini bisa lah dipahami if bersarang. Halo, bisa nggak dipahami if bersarang? Coba. Oke. Jadi kalau yang pertama tadi kan kita belajar tentang if, kemudian if else. If tadi adalah syarat dari
apa yang mau dikerjakan. Kalau if else itu artinya adalah apabila syarat tadi tidak terpenuhi maka kerjakan else. Nah, kalau yang if bersarang ya, jadi ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi untuk melaksanakan sebuah perintah. Maksudnya. Ya. Kemudian selanjutnya ya adalah switch. Pernyataan switch digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap banyak kemungkinan. Bentuknya adalah switch ekspresi kurung kurawal. Case nilai 1, pernyataan 1 break. Case nilai 2, pernyataan 2 break. Case nilai 3, pernyataan 3 break. Default, pernyataan default break. Kurung kurawal tutup. Nah, penjelasannya, pernyataan 1 akan dikerjakan bila ekspresi bernilai sama dengan nilai 1. Ya. Dan seterusnya. Pernyataan default akan dikerjakan bila tidak ada satupun yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Diakhiri dengan break atau keluar dari pernyataan switch. Nah, jadi istilahnya untuk switch ini adalah pilihan apabila banyak nilai yang harus dikerjakan. Nah, contohnya switch pin A. Nah, apabila case 0xFF ya, port C sama dengan 0x00. Case 0xFD port C 0xFF break kurung kurawal. Penjelasannya, membaca port A ya, jika pin A bernilai 0xFF 0xFE ya, maka data 0x00 akan dikeluarkan ke port C. Demikian juga bila pada pin A bersama dengan 0xFD ya, maka nilai yang dikeluarkan ke port C adalah 0xFF. Jadi ceritanya ya, switch ini adalah digunakan untuk perintah masukkan pada pin. Misalnya kondisi pada pin A itu adalah 0xFE, maka di port C nanti 0x00 yang dikeluarkan. Pak, suara Bapak mati. Pak, suara Bapak ke-mute. Suara pian kereda. Halo, kalau gini ada? Ada Pak, ada. Sudah. Sudah, Pak. Tadi sampai mana yang hilang suaranya? Baru tadi Pak, bagian yang mana tadi? Baru yang pen slide tadi. Oh ya. Diulangi lagi atau gimana? Sampai mana tadi yang hilang? Yang ini aja Pak, bagian nih switch. Yang Di penjelasan tadi kalau nggak salah. Oh iya. Nah, jadi maksudnya switch ini adalah dia mencek ya nilai yang masuk di pin A ya. Nanti operatornya
cara penulisannya tuh memakai case, kemudian nilai apa yang dimasukkan. Nah, lalu perintah dari nilai yang setelah nilai itu masuk ya, itu nanti di port C-nya apa yang akan dilakukan. Begitu. Ya sama kayak yang di atas itu ya, switch, ekspresi. Nah, ekspresi itu nanti maksudnya adalah masukan untuk yang kasus. Jadi isinya tuh boleh nanti beberapa buah case. Nah, kalau yang dicontoh ini kan ada cuma 2 case aja ya. Case yang pertama itu 0xFE dan 0xFD. Jadi kalau di pin A nanti masuk 0xFE, maka C diperintahkan untuk mengeluarkan nilai 0x00. Kalau yang masuk di A itu 0xFD, maka C-nya diperintahkan mengeluarkan data 0xFD. Terus kemudian case ini boleh terserah berapa banyak ya. Jadi bedanya kalau untuk if tadi itu adalah pilihan. Ya, apabila kondisi pertama terpenuhi, ya maka kerjakan. Kalau yang switch ini berarti perintah ya untuk mendeteksi ya, perintah untuk deteksi pada pin ya, perintah deteksi masukan ya. Apabila masukannya bernilai tertentu, maka kerjakan seperti perintah. Ya. Nilainya berubah, maka kerjakan lagi perintah yang kedua dan selanjutnya. Itu bedanya dengan if bersarang. Ya, kalau if bersarang tadi adalah perintah pada sebuah masukan untuk melakukan berbagai macam program. Nah, tapi nanti ya kalau yang bentuk if bersarang itu biasanya cuma satu ya perintahnya. Kalau yang untuk switch ini bisa bermacam perintah. Oke, masih 10 menit lagi ya, kita lanjut. While. Sudah. While adalah blok pernyataan yang apabila kondisinya terpenuhi, ya, maka akan berulang pernyataannya. Bentuknya while kurung buka kondisi, kurung tutup, kurung kurawal, buka, ya, kurung kurawal tutup. Ya, contoh, ya, unsigned char A sama dengan 0. Jadi berarti apa ini kalau unsigned char A? Ya, berarti berikan ya tipe data char. Nah, char tadi, cara kemarin kan kalau ada unsigned-nya berarti 0 sampai berapa? 225. Ya. Kemudian A sama dengan 0. Nah, berarti ini data variabel ya, data variabel yang menganggap data awalnya itu adalah 0. Kemudian while ya, while A lebih kecil dari 10. Nah, maka ya lakukan ya port C sama dengan A.
Port C sama dengan A plus plus. Nah, kalau A plus plus berarti apa? Ditambah terus ya nilai A-nya. Jadi contoh misalnya char-nya variabelnya kan 0. Nah, jadi kondisinya adalah while 0 lebih kecil dari 10. 0 lebih kecil dari 10 nggak? Halo? Halo? 0 lebih kecil dari 10 nggak? Iya. Nah, maka kerjakan ya port C sama dengan A. A tadi kan 0. Jadi port C sama dengan 0. Kemudian A plus plus ya berarti 0 tadi ditambah 1 ya. Kalau ditambah 1 ya berarti nanti kembali lagi ya. Tadi kan 0 ya. Sama dia ditambah 1. Ditambah 1 berarti nanti masuk lagi ke while ya. While-nya 1 lebih kecil dari 10. Benar atau tidak? Halo? 1 lebih kecil dari 10 benar nggak? 1 lebih besar kalau. 1 lebih kecil dari 10 benar nggak? Ya. Benar. Nah, berarti port C masih bekerja ya. Port C sama dengan 1. Nah, jadi nanti dia akan mencetak di port C-nya nanti sudah yang awalnya kan tadi nilainya 0 ya, kemudian 1. Nah, 1 kemudian A plus plus. Ya, berarti 1 ditambah 1 jadi berapa? 2. 2. Dicek lagi. 2 lebih kecil dari 10. Benar nggak? Benar. Nah, kalau benar, berarti nanti di port C itu akan diberikan data 2. 2. Karena ada A plus plus lagi, berarti 2 ditambah 1 jadi berapa? 3. Ya, 3 dicek lagi. 3 lebih kecil dari 10 nggak? Iya, Pak. Ya, karena 3 lebih kecil dari 10, maka nanti port A akan mencetak 3. Jadi nanti cetakan dari port C ya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Boleh nggak 10? Nggak boleh. Tidak boleh. Berarti nanti hasil dari port C berapa? 0 sampai 0 sampai 9. 9 saja. Nah, sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Nah, itu program ya untuk while. Jadi while itu maksudnya dia adalah pengecekan sebuah besaran. Yang bisa ibaratnya kalau if else tadi kan kondisi-kondisi ya. Kemudian kalau switch tadi ya. Nah, kalau switch tadi kan kondisi kemudian perintah. Nah, kalau while ini mengecek kondisi, mengecek kondisi. Nah, apabila kondisinya masih terpenuhi, maka dia bekerja lagi. Apabila kondisinya sudah tidak terpenuhi, dia akan berhenti. Begitu. Jadi penjelasannya adalah pernyataan di atas mengeluarkan data A ke port C secara berulang sampai nilai A sebelum 10. Kita absen dulu ya. Oke, Pak. Kita absen dulu. Tadi ketutup. Amar. Amar, Pak. Amar ya? Ya.
Amar seperti Amar, Dita, Dita izin. kita izin. Habis itu Dimas, Pak. Dimas ya. Dimas, Paujan. Paujan, Dimas, Amar, Dita tadi izin. Itu 3 orang aja. 4 loh, Pak. Oh, tapi Dita izin, Pak. Iya, Pak. 3 yang alpha. Kurang 15 menit ya, kita lanjutkan lagi. Do while. Pernyataan do while sama dengan pernyataan while. Bentuknya adalah do kurung kurawa ya, while kondisi. Yang membedakan adalah bahwa pernyataan while dengan do while adalah bahwa pengetesan kondisi dilakukan lebih dahulu. Jika kondisi terpenuhi, maka blok pernyataan dikerjakan. Sebaliknya, pada pernyataan do while, blok pernyataan dikerjakan dahulu. Setelah itu baru dilakukan pengecekan kondisi. Jika kondisi terpenuhi, maka dilakukan pengulangan pernyataan. Sehingga pada pernyataan do while, bentuk pernyataan pasti akan dikerjakan minimal 1 kali. Ya, jadi do while ini ya pernyataan dulu dikerjakan. Kalau tadi itu kan while ya, kita mengecek isi dari sebuah data ya, isi dari sebuah data. Nah, jadi ini nanti diubah ya bentuknya jadi perintahnya dulu. Nah, perintahnya dulu. Jadi nanti misalnya gini, unsigned need char A sama dengan 0. Ya. Kemudian do ya, lakukan misalnya port C sama dengan A. Jadi 0 tadi dimasukkan dulu ke port C. Nah, 0 tadi dimasukkan dulu ke port C. Nah, jadi isi dari apa C nanti adalah nilai 0. Nah, kemudian A++. Nah, kemudian berarti 0 tadi ditambahkan 1 dulu. Nah, setelah 0 tadi ditambahkan 1, berarti nanti misalnya
nilainya tuh adalah baru dibandingkan dengan apakah satu tadi lebih kecil dari 10. Jadi tinggal apa sebenarnya tinggal membolak-balik saja ya, bolak-balik antara perintah dan kondisi. Sampai sini pahamlah yang mana kondisi, yang mana perintah. Paham. Yang mana? Kalau kondisi itu yang mana? Berarti kalau yang dicontoh while ini aja dulu. Yang kondisi yang mana, yang perintah yang mana? Perintah yang Kondisi dulu, yang kondisi itu yang mana? Kalau yang di while ini? di pernyataan dong. Ya, yang di while ini yang kondisi itu yang mana? Yang dicontoh ini? Yang signet. Bukan, itu kan header. Oh, well apa? While kurung buka. Itu yang mana? Lebih kecil dari 10. Iya. Kalau yang perintah itu berarti yang mana? Perintah yang itu Pak, A++. Port PORTC. Port C sama dengan A titik koma A++ titik koma kurung kurawa apa iya kurung. Ya, kalau di while itu dibalik. Port C sama dengan A dulu, titik koma A++, ya, baru while-nya adalah A lebih kecil dari 10. Jadi do-nya dulu, do-nya apa? Do-nya berarti port C sama dengan A, titik koma A++. While berarti A lebih kecil dari 10. Cuma dibalik saja ya bentuknya. Dikerjakan, dia nulisnya itu menulis perintah dulu baru kondisi. Nah, kalau while dia menulis kondisi dulu baru paham lah. Baru perintah. Cuma diubah aja anunya apa urutannya. Cuma ya kelebihannya adalah apa? Kelebihannya kalau while saja ya itu dia kalau tidak tercapai kondisi dia tidak mengerjakan. Nah, kalau do while itu paling tidak ya dia mengerjakan sesuatu dulu ya baru mencek kondisi. Dia mengerjakan dulu dong, mencek kondisi. Kalau yang while saja ya, dia mencek kondisi dulu. Nah, ibarat orang tuh seperti ini ya. Orang belum pernah manjat pohon. Orang belum pernah manjat. Kalau do while, kerjakan dulu. Nah, kalau nggak bisa, baru dia berhenti. Nah, istilahnya kayak gitu. Nah, kalau yang while saja, ya, while saja, dia akan berpikir, kayaknya bisa nggak? Kalau nggak bisa, dia nggak akan melakukan, gitu. Nah, kalau yang do while, lakukan dulu. Nanti kalau kada sanggup, nah, baru bilang kada bisa. Pahamlah maksudnya? Perbedaannya. Paham, Bang. Nah, jadi istilahnya kalau do while itu dia usaha dulu. Nah, usaha dulu. Dia nggak peduli dia sanggup atau nggak sanggup, nggak peduli. Dia usaha dulu. Kalau yang while kondisi, ya, dia mikir, oh kayaknya nggak bisa deh. Oh kayaknya bisa deh. Nah, baru dia ngerjakan gitu. Mikir dulu dia. Nah, kalau si yang do while, dia ngerjakan dulu, baru mikir. Bedanya itu ya, antara keduanya.
Masih sempat lah, 37. Oke. Pernyataan for. Digunakan untuk melakukan pengulangan sebuah pernyataan atau blok dan jumlah pengulangannya dapat ditentukan secara spesifik. Bentuknya adalah nilai awal, kondisi, perubahan. Jadi penulisannya adalah nilai awal, for, kurung buka, nilai awal, titik koma, kondisi, titik koma, perubahan. Kemudian kurung tutup, kurung kurawal, perintah, kemudian kurung kurawal tutup. Nilai awal adalah nilai inisial awal sebuah variabel yang didefinisikan lebih dulu untuk menentukan nilai variabel pertama sebuah pengulangan. Kondisi merupakan pernyataan pengontrol pengulangan. Perubahan adalah pernyataan yang dilakukan untuk melakukan perubahan nilai variabel, baik nilai naik maupun turun. Contohnya adalah unsigned integer A atau int A. Jadi unsigned ini kan berarti kemarin itu tak bertanda ya. In ini untuk tipe data, kemudian A tadi untuk nama dari tipe data. Titik koma, ya berarti ini masih di header ya. Unsigned in A ini masih di header. For kurung buka A sama dengan 1. Nah, jadi kondisi awal ya atau data ya, data awal untuk variabel A ya itu adalah 1. Kemudian kondisinya ya, kondisinya A tadi harus lebih kecil dari 10 ya. A lebih kecil dari 10, ya A++ ya, A++ ini berarti perubahan ya, untuk perubahan. A++ berarti setiap nilai A itu ditambahkan 1. Maka kerjakan ya port C sama dengan A. Untuk ini nanti isinya port C tadi akan menghasilkan nilai berapa? Ada yang bisa nggak? Isi data untuk A yang keluar di port C nanti berapa? Ada yang bisa nggak? 9. Ya, entar dulu, ada yang bisa nggak? Siapa yang bisa? Sebutin namanya dulu. Nanti isinya dari data A yang keluar di port C berapa? Atau apa? Ayo, sebutin nama dulu. Yang bisa. Halo? Ayo, siapa mau? Salah nggak apa-apa? Berarti port C-nya nanti isinya, mengeluarkan datanya apa saja gitu. Ayo. Ayo, siapa yang bisa? Halo? Saya sebutin kan? Ayo, siapa yang mau mencoba? Siapa yang mau mencoba? Ada Restu ada nggak Restu? Restu ada? Tuh, nggak ada berarti orangnya. Cewek deh. Raudatul, ada Raudatul. Raudatul. Mana nih? Suaranya nggak ada. Raudatul, sebutkan, biar aja pakai chatting nggak apa-apa Tul. Sebutkan port C-nya nanti ngeluarin data apa aja Tul. Nggak apa-apa salah Tul.
Nanti yang dikeluarkan oleh port C apa? Datanya. Tulis tuh. Ayo tul. Ditulis. Kenapa tadi, Pak? Ayo tulis untuk C nanti. Kamu tulis gini, port C sama dengan. Port C sama dengan, nah apa datanya yang nanti dikeluarkan di C? Dengan operator apa? Operator for. Nanti hasil di port C apa? Bulir masih kurang paham, Pak. Paham nggak? Yang paham siapa nih? Ayo. Katanya terus. Berarti yang paham siapa nih? Tadi yang jawab sebelumnya siapa? Yang tadi yang jawab sebelumnya. Siapa tadi? Yang pakai operator apa tadi? Yang pakai ini. Nah, yang pakai while. Yang jawab while tadi siapa? Yang jawab while. Siapa tadi? Halo. Fajar. Apakah siapa tadi? Adam atau siapa? Tadi yang menjawab while siapa? Halo, siapa tadi? Fajar, Pak. Fajar. Mana Fajarnya? Ya, Pak. Ya. Or apa jawabannya? Nanti Apa, Pak? or yang di C nanti jawabannya apa? Yang C-nya nanti hasilnya apa? Bentar, Pak. Pak. Maka ada pian tadi. 9 kalau Pak. Benar. Cuma kan enggak kan ada A++. Nilai awalnya kan dia kasih tahu kan nilai awalnya ini. Nilai awalnya adalah A sama dengan 1. 9 saya langsung 9 tadi Pak. Berarti apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 8, 9. 9. 10 boleh kan? Enggak. Enggak Tidak boleh, Pak. Jadi tidak boleh. Karena Hanya lebih Dari hanya lebih besar dari 10. Lebih kecil dari 10. kecil. Oke, waktunya sudah habis. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Kita tutup dulu ya pertemuan kita hari ini. Ya, kita lanjutkan ke TKB ya. Ya. Iya, Pak. Tunggu ya. Baik, itu saja kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya, jaga kesehatan, ya. Jaga semangatnya. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.